Mungkin bisa dijelaskan, Bu, sebenarnya pemahaman gaslighting dari Komnas Perempuan itu apa sih, Bu? Halo sahabat Nova, perkenalkan aku Sarah. Kali ini aku akan membahas fenomena gaslighting yang lagi ramai nih diperbincangkan. Tapi aku nggak sendiri, aku bakalan berbincang-bincang dengan Ibu Reti Ratnawati, perwakilan dari Komnas Perempuan, dan juga ada beberapa teman-teman redaksi yang hadir dan akan mengikuti diskusi tentang fenomena gaslighting ini. Perkenalkan sebelumnya, Bu, nama saya Sarah, reporter dari Nova. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan diskusi bersama redaksi kami. Kali ini kita mau diskusi mengenai fenomena gaslighting ini ya, Bu. Pertama-tama aku mau bahas sedikit nih latar belakangnya. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang membahas gaslighting, salah satunya di akun yang jeruji emas, seperti yang udah aku kasih linknya. Itu mengenai sosok NC dan R ya, R yang menjadi korban. Nah, karena menyangkut masalah perempuan itu, jadi Nova ingin mengangkat tema ini menjadi laporan utama untuk nantinya naik di tabloid dan di Nova ID juga ya. Tujuannya sih untuk mengangkat, untuk memberi pengetahuan, juga mengajak perempuan untuk lebih menghargai diri sendiri, mengajak hubungan yang lebih baik dan lebih sehat gitu, Bu, serta bahagia, terus tak terjebak sama hubungan yang toksik gitu ya, Bu. Apalagi di bulan Oktober ini kan diperingati sebagai Hari Mental Health sedunia. Jadi kami membuat pertemuan ini untuk membahas si fenomena gaslighting itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, sebenarnya pemahaman gaslighting dari Komnas Perempuan itu apa sih, Bu? Oke, ini lebih menarik sebetulnya kalau ada psikolognya ya. Ya. Psikolognya jelasin dulu, terus saya masuk. Apakah itu gaslighting? Di dalam Komnas Perempuan, ini adalah termasuk yang kita masukkan dalam kategori eksploitasi seksual. Karena gaslighting-nya ini pada seksual. Kalau dilihat dari kasus ya, Bu? Jadi ini kan hubungan asmara gitu ya, yang dalam kasus ini. Ya. Gaslighting kan bisa banyak. Ini juga dipakai untuk melakukan interogasi misalnya gitu kan. Di dalam ketentaraan itu kan ini biasa banget ini. Diancam A, B, C, D, E supaya dia menyatakan bahwa itu adalah Z, diancam X, Y supaya itu dia mengatakan Z kan gitu kan. Ini sebetulnya adalah satu bentuk kekerasan mental sebetulnya kalau ada yang menyatakan itu satu bentuk kekerasan psikologis sedemikian sehingga dengan cara apapun mungkin si pelaku akan berbohong, akan memanipulasi, akan mungkin menyanjung-nyanjung dia kalau dia termasuk seorang yang narsistis gitu. Makanya orang-orang yang kena gaslighting di dalam urusan asmara ini adalah mereka yang biasanya ada kecenderungan narsistis juga. Makanya kalau kena orang-orang yang muda, remaja misalnya, ini kan karena mereka juga sedang dalam proses untuk mencari jati diri. Sehingga sering belum stabil kondisi psikologisnya itu. Jadi kalau Anda bertanya, kalau Komnas menggolongkan kepada apa? Ini menggolongkan ke dalam eksploitasi seksual. Jadi kekerasan yang dilakukan dalam bentuk ancaman, bisa dalam bentuk tipu daya, rangkaian kebohongan, kemudian rangkaian identitas, memberikan martabat yang palsu, penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang itu melakukan hubungan seksual dengannya tanpa diminta persetujuan dari si korban. Sehingga itu hanya menguntungkan pada diri pelaku saja. Jadi gaslighting di dalam asmara
kalau kami memasukkan di dalam eksploitasi seksual itu salah satu dari kekerasan seksual yang ada. Karena kita membicarakan untuk tentang hubungan asmara ini ya. Kalau dari hubungan rumah tangga juga sama ya, Bu? Nah, tadi itu kan dia harus ada relasi. Relasi itu kalau di dalam rumah tangga mungkin suami, istri, atau adik, kakak, paman gitu ya. Tapi kan bisa juga terjadi tidak mempunyai hubungan apa-apa. Pacar misalnya, kalau dalam konteks kita ini kan pacar, Mbak ya. Jadi itu tidak bisa dimasukkan di dalam KDRT kalau kita mau masuk ke dalam hukum PKDRT karena dia tidak mempunyai surat nikah. Nah, itulah kelemahan dari undang-undang ini. Padahal orang pacaran itu ya nggak ada surat nikah kan ya. Tapi di sini relasi ada. Makanya itu kita sebutnya sebagai eksploitasi seksual. Bisa relasi ini antara laki dan perempuan, di mana lelaki biasanya lebih dominan. Bisa juga relasi ini power yang lain, misalnya antara guru dan murid, antara pimpinan agama dan santri wati atau santriwannya gitu ya, dosen dan mahasiswanya gitu, paman dan ponaannya. Relasi, harus ada relasi itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam satu hal yang bagaimana ya saya akan merespon ini. Gitu. Jadi itu kejam sekali sebetulnya. Bagaimana untuk melakukan supaya tidak terjadi gaslighting kepada kita semua? Itu adalah kemampuan kita untuk mengedukasi diri sendiri. Oke. Ya. Lebih clear Bu sekarang. Udah lebih terang. Kemarin kusut Bu di rapat redaksi. Oh gitu. Ya, ada edukasi. Edukasi itu bisa formal, informal ya. Iya. Kemampuan dia mengetahui tentang agama, kemampuan dia memang menjadi orang yang tidak mudah kena gaslighting itu susah. Makanya tadi itu ini gaslighting banyak digunakan pada proses interogasi. Itu aja contohnya. Jadi kan bisa loh, apakah ini iya itu bisa jadi bullying juga itu. Ya. Berarti eksploitasi seksual, KDRT, bullying itu semua masuk ya? Masuk di situ karena itu di sana itu adalah penuh dengan tadi itu kemampuan manipulasi sedemikian sehingga orang percaya dengan dia. Bahkan ini katanya buku yang ngomong ya, saya memang bukan orang politik. Ini banyak dilakukan di politik. Kalau Anda pikir-pikir sekarang ya, jangan-jangan orang-orang sedang melakukan gaslighting. You can write that way. Ya. Kalau nggak percaya silakan untuk mencari sendiri sumber referensinya yang bilang seperti itu. Tapi benar juga ya. Iya. Iya. Makanya tadi saya bilang ini asmara loh ya yang kita bicarakan. Iya. Dikejam lagi. Saya penasaran ini Bu soal korban. Ini mungkin bisa dari pengalaman Bu Reti ya, menemani atau korban-korban. Kan korban ini dia bisa orang yang pintar gitu ya, pokoknya macem-macem. Tapi apakah ada sifat karakter tertentu yang dia seperti rentan untuk jadi korban, atau emang bisa semua orang jadi korban gitu Bu? Saya jawab ya. Semua orang bisa jadi korban. Tidak ada urusan dengan status edukasi, status sosial, status agama, non-agama. Tidak ada hubungan dengan itu semua. Kalau Anda berhasil mewawancarai siapa itu, advokat yang terkenal perempuan itu, zaman dahulu, dia itu mengurus perceraian seorang di perguruan tinggi
Kok perceraian sih? Kekerasan. Jadi dia diancam terus, tapi dikasih jabatan, terus kemudian dilakukan perkosaan sebetulnya ya. Terus dia menggugat gitu. Itu butuh waktu 6 tahun. Padahal sudah jelas. Artinya dia bukan orang bodoh gitu. Dan yang membodohi dia itu punya power. Jadi relasi power ini adalah yang menyebabkan orang itu menjadi rentan. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan loh ya. Iya. Bisa kedua-duanya. Cuman memang perempuan lebih rentan gitu. Tapi tadi itu soalnya tidak ada yang lain-lain kecuali bahwa ya you have to be careful of yourself gitu. Ada cara menghindar gitu nggak, Bu? Biar kita nggak jadi korban. Ada dong, tegas aja. Tapi nanti ada akan dibilang, cewek kok kayak cowok sih? Emang siapa yang akan melindungi saya kalau tidak saya sendiri? Just be yourself. Nah, orang tidak mau dibilang seperti itu. Ya nggak enak deh, nanti gimana ya saya? Oh, nanti nggak sopan. Nah, kalau dia memang salah, ya sudah dibilang aja salah gitu. Nah, itu salah satu stereotip perempuan yang merasa kalau dia akan bertindak yang keras dan tegas, itu nanti dia hilang, tidak jadi perempuan. Tidak jadi feminin. Apakah itu masalah? Menurut saya tidak masalah. Justru di sini kita harus mengetahui bahwa internalisasi gender di masyarakat yang patriarki ini itu terjadi the rest of your life. Bu, tadi masih ada yang ganjil sedikit soal korban. Tadi kan nggak pengaruh pendidikan, status sosial, gitu ya, posisi dan segala macam. Tapi kalau ke sifat itu ada nggak, Bu, sifat tertentu yang rentan? Jadi misalnya dia kurang percaya diri atau ya semacam itulah, Bu. Atau nggak bisa didefinisikan begitu? Ya, jadi gimana ya? Memang kita harus saling mengingatkan, gitu aja. Jadi bahwa sebetulnya perempuan itu yang menolong adalah hanya dirinya sendiri dan Tuhannya. Itu kayaknya kejam ya. Tapi itu fakta. Ya, itu fakta. Kemudian kalau dibilang, saya termasuk yang tidak percaya. Mungkin kalau ada orang lain yang percaya bahwa orang yang ya kalau saya sih bilangnya kita bisa lemah lembut juga, gitu ya. Kita boleh juga kalau tadi pertanyaannya kalau orang yang nggak pedean, nah orang yang nggak pedean itu yang gampang terseret-seret itu. Karena dia tidak mempunyai bahan cukup untuk membela dirinya sendiri. Nggak punya sikap gitu ya, Bu? Tidak punya sikap. Tadi yang harus digarisbawahi adalah relasi, beda relasi, itu juga, jadi relasi itu juga bisa cenderung untuk ketika kita kemudian relasinya lebih bawah dari dia, habis sudah itu. Kalau mau ditanyakan sikapnya yang bagaimana, kayaknya akan sulit ya. Karena bisa macam-macam itu. Nah, sahabat Nova, tadi kita sudah dapat pencerahan nih mengenai si gaslighting ini. Kalau melihat dampaknya sangat menyeramkan ya, mulai merusak mental hingga KDRT. Aduh, jangan sampai deh menjadi korban, apalagi pelaku ya, sahabat Nova. Nah, jangan lupa juga nih pantengin terus media sosial Nova untuk mendapatkan update dan info menarik lainnya. See you on next video.